Halo Sobat Milenial, bagaimana akhir pekan Sobat Milenial kali ini? Harus dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bicara tentang kebahagiaan, pastinya banyak sekali hal-hal yang bisa membuat Sobat Milenial merasa bahagia. Seperti beberapa kawan saya yang bahagia sekali kalau melihat tulisan diskon dan juga cashback pada benda-benda atau bahkan kuliner yang mau dibeli. Hayo, Sobat Milenial juga lebih bahagia gak kalau lihat tulisan besar dengan judul diskon? Sebenarnya, bagaimana sih perhitungan diskon itu? Apa benar adanya diskon menguntungkan pembeli? Simak selengkapnya di Keuangan Milenial kali ini. Apa itu diskon, cashback, dan apa tujuannya? Dari berbagai jenis promo yang akrab di masyarakat Indonesia, diskon dan cashback jadi yang paling populer. Jika diskon adalah potongan harga, promo cashback memungkinkan seseorang mendapatkan uang kembali setelah membeli sesuatu. Namun, tahukah Sobat Milenial dari mana diskon dan cashback berasal? Pada tahun 1887, perusahaan minuman soda ternama di Amerika Serikat memberikan kupon kepada masyarakat untuk mendapatkan 1 gelas minuman secara gratis. Aktivitas ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mempromosikan produknya. Kemudian, secara perlahan, pemberian produk gratis tersebut mulai dikenakan biaya namun disertakan dengan secarik kupon potongan harga. Seiring dengan berjalannya waktu, teknik promosi ini dikenal dengan nama diskon dan mulai populer diterapkan di awal tahun 1900-an hingga saat ini. Ditemukan cukup jauh setelah diskon, cashback pertama kali diterapkan oleh kartu kredit pada era 1980-an. Penerbit kartu kredit memberikan cashback untuk setiap pembelian yang kemudian dapat digunakan untuk membayar tagihan telepon si pemegang kartu kredit. Di Indonesia, istilah cashback dan diskon menjadi semakin populer sejak banyak munculnya marketplace dan layanan pembayaran digital di era 2010-an ke atas. Kaum milenial adalah sasaran empuk untuk program ini. Saat ini bahkan kita menantikan setiap bulannya hari belanja 10-10, 11-11, 12-12. Hayo, siapa yang setiap bulan kena jebakan beli barang hanya karena promo? Mengapa milenial menjadi sasaran empuk diskon? Generasi milenial punya peran penting dalam ekosistem transaksi digital di Indonesia. Presentase populasinya pun lebih besar dari generasi lain. Artinya, generasi milenial berpotensi menghasilkan nilai transaksi yang lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya. Potensi daya beli di tahun 2020, 50% angkatan kerja dikuasai oleh generasi milenial. Jadi, wajar jika generasi ini ke depannya diprediksikan punya daya beli yang lebih tinggi. Selain daya beli, potensi lain yang dimiliki milenial adalah pengguna teknologi. Tercatat 93 milenial memiliki smartphone dan 86% diantaranya aktif di sosial media. Riset dari Martech Advisor menyebutkan bahwa 54% milenial rutin berbelanja secara online. Tidak hanya itu, 40% diantaranya selalu mencari online review sebelum melakukan pembelian. Ini adalah jawaban mengapa adanya influencer sangat berkembang. Karena mereka dianggap sebagai alat promosi yang baru yang lebih dapat diterima oleh konsumen, terutama milenial. Mereka lebih suka melihat review dari influencer yang tidak terlihat seperti berjualan. Gaya hidup konsumerisme, ketakutan untuk ketinggalan, mendorong industri untuk menciptakan suasana diskon yang semakin singkat. Yang dulunya kita hanya mengejar diskon saat lebaran dan akhir tahun, sekarang ini setiap bulan menjadi bulan mengejar diskon. Jadi Sobat Milenial, jangan sampai terkecoh ya kenapa banyak diskon. Ingatlah, semua akan diskon pada waktunya. Jadi, selalu beli yang kamu butuhkan saja, jangan takut terlewat diskon tas mahal, jam mewah, dan lainnya. Apa betul berbelanja adalah obat anti stres?
Sobat milenial, pernahkah kamu belanja semata-mata karena menyenangkan dan menghilangkan stres? Hati-hati, bisa jadi kamu melakukan stress shopping. Memang, belanja bisa jadi pelarian dari tekanan yang ada. Selain itu, stress shopping bisa jadi semacam hadiah untuk dirimu sendiri. Hadiah ini hadir secara instan dan mudah, sampai-sampai ada sebuah proses bernama retail therapy. Dalam proses ini, saat merasa stres, kamu diminta berbelanja atau setidaknya melakukan window shopping. Sayangnya, hal ini tidak disarankan untuk dijadikan kebiasaan, sebab naiknya mood karena belanja hanya bersifat sementara. Selain itu, jika terus-terus berbelanja, tabungan kamu bisa ludes dan habis. Kamu tentu tidak mau ini terjadi kan Sobat Milenial? Jangan sampai kamu ingin hilangkan stres, tapi uang kamu habis untuk belanja. Ujung-ujungnya kamu malah tambah stres. Kira-kira apa saja yang bisa kamu lakukan untuk menghindari emotional spending? Pertama, kamu wajib mengenali penyebab stres. Tidak semua orang menyadari dari mana tekanan hidup datang. Nah, sebelum kamu mencoba mengatasi tekanan hidup ini, berhentilah sejenak. Coba cari dari mana stresmu datang. Kadang-kadang, sekedar olahraga bisa mengurangi ketegangan hidup. Kamu juga bisa melakukan hobi atau cuti sejenak dari pekerjaan. Dengan begitu, stress shopping tidak perlu kamu lakukan. Sebelum kamu mengeluarkan uang dari kantong, coba berpikir sejenak. Evaluasi dulu budget kamu perlahan-lahan. Dengan begitu, kamu benar-benar tahu apakah barang yang kamu beli memang dibutuhkan atau tidak. Katanya mengurangi barang yang kamu punya bisa meningkatkan suasana hati. Jika memang begitu, coba lakukan proses decluttering atau mengurangi barang. Yuk, coba cari barang yang kamu beli karena stress shopping namun tidak kamu pakai. Setelah itu, buang atau berikan barang itu kepada orang lain. Oh iya, kamu juga bisa menjualnya loh. Apa itu fenomena gangguan kesehatan mental compulsive shopping disorder? Berbelanja bisa dibilang kegiatan yang seru dan menyenangkan. Namun, jangan sampai kamu mengalami kecanduan berbelanja. Kecanduan ini sering dikaitkan dengan kecemasan, depresi, dan berbagai emosi negatif. Selain itu, kecanduan belanja juga dapat menyebabkan beragam masalah termasuk dalam hubungan rumah tangga serta kondisi finansial. Fenomena ini dikaitkan dengan adanya hasrat kecenderungan untuk membeli suatu barang secara acak tanpa pemikiran apakah barang tersebut dibutuhkan atau tidak. Selain itu, juga biasanya penderita CSD akan sulit untuk menolak ataupun menahan rasa ingin membeli barang-barang. Di masa era pandemi COVID-19 sekarang ini, masyarakat cenderung meminimalisir kegiatan di luar rumah. Tidak sedikit pula masyarakat yang sibuk menjelajahi e-commerce melalui situs ataupun aplikasi. Kebiasaan inilah yang dapat memicu adanya CSD. Kebanyakan dari mereka secara tidak sadar membeli suatu barang yang muncul melalui iklan baik di sosial media ataupun yang muncul melalui layar notifikasinya. Seringkali kita terhaus membeli barang karena mendapatkan notifikasi berbunyi yang melantunkan nada aplikasi belanja online atau melihat postingan orang belanja dengan narasi racun Oshop cek. Kebiasaan itu tentu menimbulkan beberapa dampak, terutama dampak negatif. Di antaranya, sulit untuk mengendalikan keuangan karena hasrat ingin belanja yang tidak terbendung. Memiliki masalah mental seperti depresi, gangguan kecemasan, atau ketidakstabilan emosi akibat adanya obsesi yang harus dipenuhi ketika melihat penawaran melalui iklan. Tips berbelanja saat diskon. Berbelanja online untuk mengatasi stres sebenarnya dapat membantu kamu menjalani kehidupan yang lebih sehat dengan memastikan tekanan darah stabil. Namun, apakah ini bisa menjadi coping yang baik dan bisa dilakoni untuk seterusnya? Jadi, perlu diperhatikan juga ya Sobat Milenial, bahwa menghilangkan stres bukan berarti menjadikan kita boros atau kecanduan. Nah, ini ada tips yang bisa membantu kamu supaya tetap hemat saat berbelanja. Pertama, beli yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Ketika berbelanja online, kita akan menjumpai banyak sekali produk dengan mudah.
Alhasil, hal tersebut membuat kita kerap kecolongan untuk membeli banyak hal yang belum tentu kita butuhkan. Tapi tenang, hal itu masih tetap bisa disiasati dengan membuat daftar kebutuhan yang ingin kita beli. Sehingga pada saat kamu merasa stres, kamu bisa mengalihkan perhatian stres dengan berbelanja kebutuhan yang memang kamu perlukan. Kedua, alokasikan dana. Bagi kamu yang kerap merasa stres dengan intensitas yang terbilang cukup sering, tidak ada salahnya loh mengalokasikan sejumlah uang untuk kamu berbelanja. Tetapi perlu diingat, jangan terlalu dijadikan prioritas. Dengan mengalokasikan sejumlah uang untuk berbelanja, kamu harus ingat kamu hanya bisa memiliki 15% utang tidak produktif. Hindari penambahan cicilan yang tidak berguna. Yang ketiga, catat pengeluaran kamu. Setelah berbelanja membeli barang yang kamu butuhkan, jangan lupa untuk mencatat setiap pengeluarannya. Kamu bisa mencatat di buku keuangan pribadi kamu dengan menuliskan pengeluaran serta melihat uang yang kamu miliki. Keempat, manfaatkan promo. Siapa sih yang tidak suka kalau barang yang akan kita beli sedang ada diskon atau promo? Hampir semuanya suka dan tidak menolak hal itu. Nah, kamu bisa memanfaatkan promo saat kamu ingin berbelanja. Jadi, pengeluaran kamu bisa lebih hemat dan stres jadi hilang. Sobat milenial, pengendalian diri menjadi hal yang paling penting dalam urusan berbelanja. Kamu harus meyakinkan diri sendiri bahwa terbawa perasaan atau emosi liburan maupun berbelanja impulsif itu hanya hasrat yang akan hilang dalam sekejap. Kamu bisa melakukan beberapa hal seperti olahraga, sehingga sobat milenial tidak mudah tergiur dan menjadi korban diskon.